Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narsy Anggraini dari kelas 2A Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ucap manusia. Alat ucap manusia memiliki fungsi yang berkaitan dengan kebutuhan berbahasa. Alat ucap ini berperan penting dalam menghasilkan bunyi bahasa saat berujar. Bunyi bahasa dapat dihasilkan karena adanya udara sebagai energi utama. Apa saja ya alat ucap manusia itu? Mari kita bahas bersama-sama. Berikut beberapa alat ucap manusia beserta fungsinya dalam menghasilkan suara. Yang pertama yaitu paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai proses masuknya udara ke dalam tubuh atau bernapas. Paru-paru bekerja dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Terbentuknya bunyi bahasa berasal dari paru-paru. Yang kedua yaitu pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan tabung berbentuk corong di dalam tubuh, berfungsi sebagai jalan masuknya udara, makanan, dan cairan. Rongga tenggorokan yang terbuka dapat membangun suara vokal, sedangkan rongga tenggorokan yang menutup dapat membangun suara konsonan. Pangkal tenggorokan terdiri dari 4 komponen penting, yakni 1. Tulang rawan krikoid, 2. Tulang rawan arytenoid, 3. Sepasang pita suara, dan yang terakhir tulang rawan tiroid. Yang ketiga yaitu rongga anak tekak atau faring. Rongga anak tekak adalah rongga mulut yang berhubungan dengan rongga hidung. Faring yang bergetar dengan pita suara akan menghasilkan bunyi faringal. 4. Pita suara. Pita suara diatur oleh sistem otot tiroid, berfungsi sebagai katup yang membuka dan menutup, serta mengatur jalannya udara dari paru-paru yang melewati tenggorokan. Berikut proses kerja pita suara. Yang pertama, posisi pita suara ketika bernapas. Pita suara terbuka lebar dan udara bebas keluar tanpa ada yang menghalangi. Vokal yang dihasilkan yaitu H, P, T, S, dan K. Kedua, posisi pita suara bergetar. Ketika pita suara bergetar, bagian atasnya akan sedikit terbuka dan menghasilkan bunyi B, D, G, M, R. Ketika pita suara tidak bergetar, bunyi yang dihasilkan yaitu P, T, C, K, F, H, dan S. Posisi pita suara ketika mengucapkan bunyi glotal pita suara menutup, sehingga bunyi yang melalui tenggorokan juga berhenti sejenak. Pada posisi ini menghasilkan bunyi hamzah. Posisi pita suara ketika berbisik, bagian bawahnya menutup sedikit dan udara yang keluar juga berkurang, sehingga suara tidak jelas terdengar. 5. Langit-langit lunak atau velum dan anak tekak atau uvula. Ketika membentuk bunyi nasal, velum dan uvula turun dan menyebabkan udara dapat leluasa keluar dari hidung. Ketika membentuk bunyi non-nasal, velum dan uvula naik menutup rongga hidung. Adapun bunyi velar dihasilkan oleh velum, sedangkan bunyi uvular dihasilkan melalui hambatan anak tekak. 6. Langit-langit keras atau palatum. Ketika menghasilkan bunyi bahasa, langit-langit keras menjadi artikulator pasif. Bunyi yang dihasilkan oleh palatum disebut bunyi palatal. Sementara bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah ialah bunyi apikal. Sedangkan bunyi yang dihasilkan oleh tengah lidah dinamakan bunyi medial. 7. Gusi atau alveolum. Gusi berfungsi sebagai titik artikulasi dalam membentuk bunyi bahasa. Bunyi yang dihasilkan oleh gusi disebut alveolar. Ketika gusi dan daun lidah bersama membentuk bunyi bahasa, akan menghasilkan bunyi laminal. 8. Gigi atau dentum. Gigi yang paling penting dalam membuat suara adalah gigi atas. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan bawah disebut bunyi dental. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Sementara bunyi yang terbentuk oleh gigi atas dan ujung lidah bernama bunyi apikodental. 9. Bibir atau labium. Bibir atas berfungsi sebagai artikulator pasif dan bibir bawah berfungsi sebagai artikulator aktif.
bibir menghasilkan bunyi bilabial. Dan yang terakhir yaitu lidah. Lidah berperan aktif menjadi artikulator dalam pembentukan bunyi bahasa. Apa sih artikulator itu? Ya, artikulator yakni memberikan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara manusia. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan singkat saya mengenai alat ucap manusia. Maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.